Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik semua? Alhamdulillah kalau baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah dan kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Yuk, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala rezeki, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini Ibu akan membahas materi mengenai cerita rakyat, yaitu cerita fabel dan juga cerita legenda. Apa itu cerita fabel dan cerita legenda? Sudah pada tahu belum? Mungkin di SD pernah mendapatkan cerita fabel sama cerita legenda. Lupa, Bu. Oh, lupa. Baik. Kalau lupa, mungkin di sini ada yang pernah mendengarkan cerita tentang Malin Kundang, atau mungkin pernah melihat film tentang cerita Malin Kundang di televisi. Saya, Bu. Oh, kamu juga pernah. Berarti banyak yang sudah pernah melihat cerita tentang Malin Kundang. Apa sih cerita Malin Kundang itu, anak-anak? Apa, Mbak? Anak durhaka. Iya, nah cerita Malin Kundang itu cerita yang durhaka kepada ibunya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Terus apa lagi? Dikutuk menjadi batu. Cerita yang dikutuk menjadi batu. Ya, itu juga benar. Cerita Malin Kundang juga mengisahkan seorang anak yang dikutuk menjadi batu. Berarti anak-anak di sini pada suka membaca ya. Kemudian bacaan apa saja yang pernah anak-anak baca selain cerita Malin Kundang tadi? Mungkin anak-anak pernah membaca cerita Si Kancil? Banyak juga ya. Atau cerita tentang binatang? Banyak ya baca cerita tentang binatang. Lalu cerita Si Kancil tadi itu termasuk cerita apa? Cerita fabel atau cerita legenda? Yang mana? Fabel atau legenda? Tak tahu, Bu. Belum ada yang tahu. Jadi cerita fabel itu apa sih? Cerita fabel itu cerita yang menceritakan tokoh utamanya adalah sebuah binatang. Kemudian binatang itu berperan layaknya seperti manusia. Dia mempunyai akal pikiran, dia bisa berpikir, dan kemudian binatang itu juga bisa berbicara, anak-anak, seperti layaknya manusia. Kemudian apa sih cerita fabel yang lainnya itu? Cerita fabel ini termasuk jenis cerita fiksi atau cerita khayalan, yang dimana cerita ini tidak benar-benar terjadi, karena ini termasuk hanya khayalan belaka saja. Terus, apalagi sih cerita fabel itu? Latarnya itu biasanya gimana? Nih, latar tempat cerita fabel biasanya di alam liar, seperti di hutan, di sungai, di danau, atau mungkin di alam bebas. Nah, jadi cerita Si Kancil tadi termasuk jenis cerita apa? Cerita fabel atau legenda? Ya benar, cerita Si Kancil tadi termasuk jenis cerita fabel, karena cerita Si Kancil tadi menjelaskan tentang si kancil, binatang kancil. Jadi kancil itu kan terkenal cerdik, jadi itu termasuk cerita fabel. Lalu contoh-contoh lain dari cerita fabel itu apa? Contoh-contoh lain dari cerita fabel itu adalah cerita Si Kancil mencuri ketimun atau Si Kancil dan Pak Petani. Kemudian cerita tentang semut dan belalang, cerita burung gagak dan burung merpati, cerita Si Kancil dan si buaya, cerita Si Kancil dan si harimau. Ya, sudah paham tentang cerita fabel? Paham, Bu. Baik, kalau paham, kita lanjut ke Malin Kundang tadi. Malin Kundang tadi katanya cerita yang dikutuk menjadi batu, cerita tentang anaknya yang durhaka kepada ibunya. Jadi cerita Malin Kundang itu termasuk jenis apa? Cerita fabel atau legenda? Iya benar, cerita legenda. Kenapa bisa menjawab cerita legenda? Karena tadi si fabel cerita tentang binatang, jadi kalian menjawab cerita legenda. Iya, jadi cerita legenda adalah sebuah cerita yang mengisahkan seorang atau hidup seorang manusia mengenai tentang asal-usul tempat atau terjadinya suatu peristiwa. Jadi biasanya cerita ini tokoh utamanya itu mempunyai kekuatan, mempunyai kesaktian, atau mempunyai kemampuan yang lebih. Kemudian biasanya cerita ini berhubungan dengan hal-hal gaib. Misalnya dia mengundang jin, kemudian tadi mengutuk menjadi batu. Kemudian cerita ini latar tempatnya biasanya adalah di suatu tempat-tempat yang saat ini
Prambanan atau Danau Toba atau Banyuwangi ataupun asal usul terjadinya kota Surabaya. Jadi cerita legenda tadi sudah paham? Paham, Bu. Kemudian contoh-contoh lain cerita legenda apa saja selain cerita Semar Gundal? Cerita yang pembuatan candi. Apa itu cerita pembuatan candi? Legenda Roro Jonggrang, Bu. Ya benar, cerita si Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Kemudian apalagi? Sangkuriang, Bu. Ya, legenda Sangkuriang itu juga termasuk cerita legenda. Kemudian cerita legenda Danau Toba. Kemudian cerita legenda tentang Banyuwangi. Jadi sudah paham mengenai cerita fabel sama cerita legenda tadi? Kalau sudah paham, Ibu mau tanya, lalu apa perbedaan antara fabel dan juga legenda? Yang pertama dulu, apa perbedaannya? Mungkin dari tokohnya. Fabel tokohnya binatang, Apa? legenda tokohnya manusia. Ya benar, cerita fabel itu tokohnya adalah sebuah binatang. Kalau cerita legenda tokohnya adalah manusia. Kemudian apa lagi? Sifat dari tokoh cerita legenda dan fabel beda, Bu. Iya benar, sifat-sifatnya. Tadi kan udah dijelasin kalau fabel itu tadi dia mempunyai karakter hewan yang layaknya seperti manusia, mempunyai akal pikiran dan bisa berpikir, bisa berbicara juga seperti manusia. Sedangkan legenda tadi apa? Ya, legenda adalah manusia yang mempunyai kemampuan ataupun kesaktian atau kekuatan yang lebih daripada manusia biasanya. Kemudian yang ketiga, apa perbedaannya? Latar tempat dalam cerita, Bu. Apa? Ya, latar tempat. Latar tempat dalam cerita fabel ini biasanya di alam bebas atau di alam liar seperti di hutan, tengah-tengah hutan, di danau, ataupun di tepi sungai. Sedangkan cerita legenda ini latarnya dia berada di tempat-tempat yang saat ini pun masih ada. Contohnya di Banyuwangi, di Surabaya, di Candi Prambanan. Jadi sudah paham perbedaan antara kedua teks tadi, teks fabel sama teks legenda? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang struktur cerita teks fabel dan juga cerita teks legenda. Apa saja sih struktur dari cerita teks fabel dan teks legenda? Struktur mereka itu sama, anak-anak. Cerita fabel dan juga cerita legenda ini memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, dan yang keempat adalah koda. Apa itu orientasi? Yang pertama tadi orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah tahapan pengenalan tokoh ataupun pengenalan latar tempat peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah tahapan munculnya konflik ataupun urutan-urutan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah bagian penyelesaian dari konflik tersebut, perpecahan atau penyelesaian dari konflik yang dialami. Kemudian yang keempat adalah koda. Apa itu koda? Koda adalah perubahan karakter tokoh ataupun nilai-nilai atau amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Jadi sudah paham belum struktur-struktur dari cerita fabel dan juga cerita legenda? Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham Ibu akan tanya. Coba yang pertama tadi apa, Mbak? Orientasi. Ya benar, yang pertama adalah orientasi. Kemudian apa itu orientasi, Mbak? Tahapan pengenalan tokoh, Bu. Iya benar, orientasi adalah tahapan pengenalan tokoh atau latar tempat. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas? Komplikasi, Bu. Iya benar, yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi tadi apa sih, Mas? Urutan terjadinya peristiwa, Bu. Iya benar, komplikasi adalah munculnya konflik atau urutan-urutan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga tadi? Ya, siapa yang memperhatikan? Ya, apa Mbak yang di tengah? Resolusi, Bu. Iya benar, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi itu apa, Mbak? Tahapan penyelesaian konflik, Bu. Iya, resolusi adalah tahapan penyelesaian konflik atau tahapan penyelesaian suatu masalah. Kemudian yang terakhir nih, siapa yang tahu yang keempat?
Siapa? Ya coba kamu Mas. Koda, Bu. Iya, yang keempat adalah koda. Apa itu koda Mas? Amanat, Bu. Iya, koda adalah amanat. Pasti coba jawab itu aja, amanat. Iya, jadi koda adalah perubahan dari karakter tokoh tersebut dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Jadi struktur antara cerita fabel dan juga cerita legenda hanya ada 4 saja. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu unsur intrinsik dalam fabel maupun dalam legenda. Unsur intrinsiknya itu ada apa aja sih anak-anak? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Jadi nanti ibu akan kasih kata kuncinya ya. Jadi unsur intrinsiknya itu adalah telur di toko sudut lama. T-nya itu apa? T-nya itu adalah tema. Lurnya itu apa anak-anak? Lurnya adalah alur. Kemudian di toko, tokonya itu apa? Tokoh atau penokohan. Sudut, sudutnya adalah sudut pandang. Kemudian la-nya adalah latar. Latar ini menjadi 3 anak-anak, ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kemudian ma-nya itu adalah amanat. Jadi biar gampang ingat-ingatnya, ingat-ingat saja kata kunci dalam unsur intrinsik drama itu adalah telur di toko sudut lama. Gitu anak-anak, sudah paham? Paham. Ya, kita lanjut ya ke unsur intrinsik yang pertama tadi apa? Tema. Ya, tema itu apa sih anak-anak? Tema itu adalah ide sebuah cerita atau ide pokok dari sebuah cerita tersebut. Biasanya tema ini ada yang bertemakan pendidikan, ada yang bertemakan sosial, dan juga bertemakan tentang moral. Kemudian yang kedua adalah lur. Lur tadi apa? Alur. Dalam sebuah cerita, baik fabel maupun cerita legenda ini sama-sama memiliki 3 alur. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga adalah alur campuran. Alur maju adalah alur yang terjadi urutan peristiwanya itu runtut sesuai saat ini ke masa yang akan mendatang. Sedangkan alur mundur itu urutan peristiwanya mundur ke belakang atau yang sering kita sebut dengan flashback. Jadi menceritakan tentang saat ini kemudian kejadian di masa lampau. Kalau alur campuran yaitu antara campuran alur maju dan juga campuran dari alur mundur. Jadi campuran antara alur maju dan juga alur mundur itu namanya alur campuran. Kemudian telur di toko. Toko tadi apa? Tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan ini tadi kalau cerita fabel tokoh utamanya adalah sebuah hewan. Sedangkan kalau legenda tokoh utamanya adalah manusia yang memiliki kemampuan, kesaktian ataupun kekuatan. Ya, selanjutnya adalah penokohan. Penokohan itu dibagi menjadi 2 cara anak-anak. Penokohan secara analitik dan penokohan secara dramatik. Penokohan secara analitik ini si pengarang langsung menulis watak dari tokoh tersebut. Misalnya tokoh tersebut berwatak keras kepala, kemudian penyabar, lembut, itu langsung ditulis dalam teks tersebut. Sedangkan jika penokohan secara dramatik ini menjadi 2, yaitu tokoh akan diketahui wataknya jika dia mengalami dialog dengan tokoh lain. Kemudian tokoh akan diketahui wataknya dari tingkah laku tokoh tersebut ke tokoh yang lain. Seperti itu anak-anak. Kemudian setelah penokohan kita lanjut ke sudut pandang. Sudut pandang ini juga banyak. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Biasanya kalau dalam cerita fabel ataupun legenda ini, sudut pandangnya ini biasanya dia terdapat kalimat iya, mereka, ataupun kita. Kemudian berikutnya kita lanjut ke latar. Latar ini ada 3 anak-anak. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat tentunya tahu dong nama-nama tempat. Latar waktu tentunya berhubungan tentang waktu. Sedangkan latar suasana ini berhubungan tentang suasana hati. Apakah suasananya damai, ataupun suasananya bahagia, ataupun suasananya menyedihkan. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan atau nilai-nilai yang terkandung atau yang dapat kita ambil dari cerita fabel maupun cerita legenda ini. Begitu. Jadi itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerita fabel
maupun dalam cerita legenda. Sudah paham? Ya, baik, kalau sudah paham, nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang satu, kita akan membahas tentang apa dulu ya? Mungkin kita akan membahas tentang struktur dulu. Nanti ibu akan membagi 2 kelompok saja. 2 kelompok, yang kelompok sini, kelompok pertama nanti akan membahas tentang cerita fabel, struktur dari cerita fabel. Terus yang sebelah sini akan membahas tentang struktur cerita legenda. Nanti tugas kalian kerjain di rumah ya. Nanti kalian cari dulu cerita fabel yang ini tadi, deretan sini sama sini. Kemudian deretan sini sama sini, kalian mencari cerita legenda. Kemudian kalian analisis struktur-struktur tersebut. Nanti kemudian minggu depan akan ibu bahas lagi, kita bahas bersama-sama dan kita diskusikan bersama-sama. Baik, setelah kita tadi membahas tentang definisi fabel dan legenda, kemudian ciri-cirinya, kemudian perbedaannya, kemudian strukturnya, dan yang terakhir tadi kita membahas unsur-unsur intrinsiknya, maka kita evaluasi sebentar. Masih ada yang ingat tadi cerita fabel dan cerita legenda apa? Perbedaannya saja, perbedaannya apa? Tokohnya gimana? Ya, tokoh fabel adalah Binatang, Bu. ya, tokoh fabel adalah binatang. Kalau tokoh legenda apa? Yang tadi kan tugasnya tentang legenda. Berarti tokoh legenda tadi gimana? Manusia, Bu. Ya, tokoh legenda adalah manusia yang memiliki Kesaktian, Bu. yang memiliki kesaktian atau kemampuan. Terus tadi unsur intrinsiknya pakai kata kunci aja. Apa tadi? Telur di toko sudut lama. Ya, benar, telur di toko sudut lama. Jadi sudah paham anak-anak mengenai pembelajaran kita hari ini tentang fabel dan juga legenda? Paham, Bu. Ya, jika sudah paham, maka ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ibu ada salah, ibu mohon maaf. Selamat pagi anak-anak.